الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita langsung masuk man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, supaya Ramadan di akhir-akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Pahalanya orang yang puasa Ramadan imanan, karena iman. Jadi semua amalan itu kalau tidak ada imannya, itu tidak diterima oleh Allah. Wong dia tidak percaya dengan Allah. Kalau tidak percaya dengan Allah, ya jangan minta upah dari yang tidak dia percaya, ya kan. Nah, kadang-kadang orang bertanya, ini ada orang buat baik terus seumur hidup, hanya gara-gara gak beriman, masa masuk neraka. Iman itu bukan hanya, iman itu segalanya, gitu lah. Ya dia berbuat kebaikan itu atas dorongan apa? Justru pertanyaan begitu itu. Allah yang menciptakan dia, yang berikan semua fasilitas, akhirnya dia bisa buat berbagai macam kebaikan di seluruh kehidupannya. Tetapi dia kerjakan itu sama sekali tidak percaya kepada yang memberi dia semua fasilitas. Lah bagaimana dia mau minta upah dari yang memberikan dia fasilitas itu? Ya gak nyambung. Maka orang yang tidak beriman, ya kalau minta surga itu ya gak nyambung. Wong dia ini tidak mengimani yang punya surga, yaitu Allah. Ada sebagian ulama memberikan ungkapan biar lebih mudah. Ada lembaga pendidikan, seperti makanya pesantren kita lembaga pendidikan. Maka orang yang masuk daftar, kemudian selepas daftar, di sini ada kurikulum 10 tahun. Maka orangnya selepas daftar ikut kurikulum 10 tahun, dapat ijazah selesai dari lembaga pendidikan Al-Fatah. Kemudian ada orang yang begitu pintar dan dia banyak prestasinya, tapi ngajinya itu tidak di lembaga Al-Fatah, ngajinya di lembaga lain. Kemudian dia tiba-tiba dia datang ke Al-Fatah, saya minta ijazah dari Al-Fatah. Ya enggak nyambung, wong kamu kesibukannya bukan di lembaga Al-Fatah. Ya, orang yang punya macam-macam prestasi, dia tidak daftar sebagai orang yang beriman, terus kemudian minta dari Allah yang menjanjikan untuk orang yang beriman macam-macam anugerah, yang enggak nyambung. Maka setiap amalan akan ada nilainya di sisi Allah kalau orang itu beriman. Orang munafikin amalannya begitu banyak, tapi dia nggak beriman kok. Ya akhirnya nggak dapat yang dijanjikan untuk orang yang beriman. Wahtisaban, dan dia mengerjakannya karena cari pahala. Jadi ini di antara yang diiming-imingkan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang beriman adalah anugerah-anugerah.
Yang mana anugerah-anugerah itu dari Allah akan diberikan kepada kita kalau kita buat amal ini, amal ini, amal ini. Sebetulnya anugerah-anugerah itu semuanya kan makhluk aja. Tapi karena kita ini makhluk, ya memang perlunya kan hajat-hajatnya tertunaikan dengan perkara-perkara yang bentuknya makhluk yang sesuai dengan kita. Kita ini makhluk perlu pada makan, minum, maka kita minum, kita makan. Kita perlu punya istri, maka ada iming-iming bidadari dan sebagainya. Kita pengen punya rumah, ada iming-iming surga. Maka di antara tuntutan iman adalah kita ini ya diiming-iming yang kita harus kepengin. Wong diiming-iming oleh orang yang oleh zat yang kita imani. Bagaimana kita tidak merespon? Itu kalau tidak merespon ya tanda kita ini ada kesalahan dalam beriman. Ya, ada orang kamu percaya bahwa dia ini memiliki segalanya, kemudian nawarkan kepada kamu, kalau kamu kerja di tempat saya 1 hari tak gaji 1 juta. Maka karena kita percaya pada dia, maka kita juga percaya pada iming-iming dia. Maka ini adalah pemahaman yang paling mudah. Memang pahala itu kita diperintahkan supaya mengimani dan memingini. Karena itu yang ngiming-ngiming Tuhan kita dan imam kita yang diutus oleh Tuhan kita untuk ngiming-ngiming kita anugerah-anugerah itu. Nah itu bagaimana Pak bahasa-bahasanya orang yang mabuk asmara dengan Allah, mabuk cinta. Mereka bilang, ya Allah, kalau aku ini menghamba kepada Engkau karena surgamu, masukkan saya ke neraka. Kalau karena takut pada nerakamu, masukkan saya ke neraka. Nah, itu gimana? Maka sebagian mengatakan, ya orang cinta itu kan omongannya orang cinta. Tidak semuanya harus kita dengar. Yang kita dengar itu firman Allah dan sabda Nabi itu loh. Kalau orang cinta itu seperti ceritanya Laila itu, kalau kita ngikuti mumet nanti kita. Ya itu jadi gambaran cinta itu begitu menggairahkan, begitu menakjubkan kesannya kepada orang yang sedang dimabuk cinta. Tapi itu bukan ukuran. Ukuran kita adalah Islam. Nah dalam Islam diantara isinya Quran dan hadis itu adalah iming-iming anugerah-anugerah Allah. Wa basyiril ladzina amanu. Beritahulah kepada orang-orang beriman berita gembira, anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Lalu kalau kita diberi berita gembira terus enggak bergembira itu ya gimana itu? Ya ada kelainan kan ya. Kurang lebihnya ini memang pembahasannya panjang, pemahamannya gitu. Maka dalam arahannya sebagian ulama kalau kita mau amal saja kita suruh istihdorul fadail, menghadirkan dalam benak kita saya akan beruntung begini, karena istihdorul fadail itu bagian dari percaya pada janji-janji agama. Wallahu a'lam. Thawabu man shoma, pahalanya orang yang puasa Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan karena cari pahala. Kenapa kamu tahajud? Ya biar dapat pahala, biar dapat janjinya Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah difardukan, telah diwajibkan atas kalian asyamu, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah difardukan atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini diantara faedahnya puasa yang dijanjikan dalam ayat ini adalah supaya kita ini jadi mudah mengamalkan agama. Itulah diantara
tarbiyah atau pendidikan yang pokok dalam puasa adalah supaya kita bisa ngamalkan perintah dan menjauhi larangan. Maka kalau kita ngerenungi tertibnya puasa itu, di antaranya kita mulai azan subuh, mulai masuk fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari, kita digoda dengan macam-macam godaan untuk membatalkan puasa kita. Makanan yang enak, minuman yang enak, rasa haus, rasa lapar. Tapi kita tahan semuanya, kita tidak berani melanggar karena pemilik kita yang memerintahkan kita puasa belum mengizinkan. Begitu sudah diizinkan, yaitu dengan adzan maghrib, maka kita baru menyentuh makanan dan minuman. Maka begitulah kalau puasa itu kita bawa dalam kehidupan kita, sikap waktu kita puasa itu, macam-macam godaan di hadapan kita bisa kita pandang, bisa kita raba, bisa kita sentuh. Karena itu semuanya tidak diizinkan oleh yang punya, ya kita nggak berani memandang, nggak berani menyentuh, nggak berani menggunakan karena yang punya tidak mengizinkan. Kalau sudah diizinkan, qabiltu nikahaha, ya itu 4 pun boleh bagi yang mampu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan imanan, karena beriman, wahtisaban, dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni untuknya yang telah lalu dari dosa-dosa dia. Ini janji yang begitu besar bagi orang beriman. Orang beriman itu paham tidak ada masalah yang terbesar melebihi kalau kita ini bermasalah dengan Allah. Kalau kita ini bermasalah dengan Allah, mau di mana aja kan kita nggak bisa lari. Lah, masalah dengan Allah itu namanya dosa itu. Dosa itu apa toh? Masalah dengan Allah. Maka di antara tandanya orang itu imannya benar, maka dalam benak dia itu nggak ada istilah dosa kecil, itu nggak ada. Karena dia ini merasa ini semuanya masalahnya dengan Allah yang Maha Agung. Seperti kita begitu mengagungkan guru kita umpamanya. Maka karena pengagungan kita pada guru kita itu, perkara-perkara yang kecil-kecil, pelanggaran yang kecil pun kita nganggap itu besar kalau terjadi di hadapan guru kita. Nah, orang beriman itu mengagungkan Allah dengan pengagungan yang tertinggi, tidak disamakan dengan apapun juga. Maka tidak ada kok melanggar di hadapan Allah, yang Allah melihat dan mendengar kita kapan aja, di mana saja. Kemudian ada pelanggaran kecil di benaknya orang beriman itu enggak ada. Maka di antara tandanya orang imannya rusak adalah kalau dia melakukan pelanggaran, dia merasa itu kecil-kecil aja, hanya seperti lalat yang hinggap di tubuh dia. Rawahul Bukhari wa Muslim, Bukhari Muslim telah meriwayatkannya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa puasa pada bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia mengetahui batasan-batasannya puasa Ramadan, tidak melanggar aturan-aturannya, wa tahaffadha ma yanbaghi lahu ay yatahaffad, dan dia usaha menjaga perkara yang seyogyanya baginya untuk dia menjaganya, kaffara ma qablahu, maka puasa Ramadan
akan menghapus dosa-dosa yang sebelum Ramadan. Nanti akan datang masa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ini akhir dari kehidupan manusia, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Orang-orang yang telah diputuskan oleh Allah untuk masuk surga itu tidak akan boleh masuk sebelum bersih dari dosa. Orang-orang beriman walaupun imannya paling lemah, suatu saat akan masuk surga. Tetapi dia baru bisa masuk surga kalau dosanya sudah dimaafkan oleh Allah. Maka kalau orang puasa Ramadan kemudian dijanjikan oleh Allah lewat Rasulnya dosanya mau dimaafkan, itu maknanya dia ini layak masuk surga tanpa perlu ada halangan-halangan lagi. Kata para ulama begitu itu. Karena dosanya sudah habis, ya langsung tinggal mulus saja masuk surga. Maka pahala yang besar ini tentu saja nafsu kita yang telah lama kerjasama dengan syaitan, atau diri kita yang sudah lama ikut syaitan, atau bahkan sudah menjadi temannya syaitan, atau bahkan sudah lebih nakal daripada syaitan, maka kesempatan-kesempatan ini kadang-kadang tidak diperhatikan, dirusak-rusak dengan macam-macam kelalaian atau pelanggaran. Akhirnya anugerah yang begitu besar berlalu tanpa kita mendapatkannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu il jum'ati, dan salat Jumat sampai Jumatan berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dan puasa Ramadan sampai puasa Ramadan berikutnya, mukaffiratun, semuanya tadi akan menghapus ma bainahunna, dosa-dosa yang antara amalan-amalan tersebut. Salat 5 waktu menghapus antar salat. Jumatan sampai Jumatan berikutnya menghapus 1 pekan. Ramadan sampai Ramadan berikutnya menghapus 1 tahun. Idza junibal kabairu, selama dosa-dosa besar dijauhi. Kalau dosa besar dijauhi. Jadi sudah janji agama, janji dari Allah dalam sebagian firman-Nya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kita ini menjauhi dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu akan termaafkan dengan aturan Islam yang kita jalani hari-hari itu. Salat 5 waktunya, kemudian Jumatannya, kemudian puasa Ramadannya. Jadi kita masuk surga itu jadi mulus. Nah sekarang ada pertanyaan, dosa-dosa besar itu yang bagaimana, Pak? Yang dimufakati dosa besar ya dosa-dosa yang ada hukumannya yang telah ditentukan dalam agama, yang dimufakati ulama. Berzina, minum khamar, mencuri, nuduh orang berzina tanpa bukti, terus membunuh, nah, di antaranya itu dipastikan dosa-dosa besar. Kemudian setan ini pinter, kadang-kadang dosa itu aslinya enggak besar, tetapi karena dikerjakan rutin akhirnya numpuk, akhirnya menjadi besar. Ya banyak orang yang perasaannya dosanya masih kecil, tapi ternyata sudah istiqomah sekian lama, sudah gedenya melebihi dosa-dosa gede. Akhirnya dia tidak mendapatkan janji disebutkan sebagian tadi. Janji bahwa aturan-aturan agama itu selama kita menjauhi dosa besar, kita akan
dimaafkan oleh Allah dosa-dosa kecil kita. Seperti umpamanya menggunjing itu kan bicara apa adanya. Tetapi itu aibnya teman kita. Kalau bukan apa adanya itu kan bukan mengunjing, memfitnah. Dzikruka akhaka ma yakrahuhu. Definisi menggunjing adalah kamu nyebut perkara yang tidak disukai oleh teman kamu, dan perkara itu memang ada di teman kamu itu. Tapi ada dalam satu riwayat hadis bahwa menggunjing itu dosanya lebih besar dari zina. Loh, gimana Pak? Masa menggunjing dari zina? Oh, memahami hadis, memang hadis ini lemah. Tapi hadis ini walaupun lemah, ada dugaan dinisbatkan pada Nabi, maka kita harus cari apa rahasianya. Maka kata Imam Ahmad, saya lebih senang menggunakan hadis dhaif melebihi murni pemikiran saya. Karena hadis itu walaupun dhaif, ada dugaan itu adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama begini. Pandangan pertama begini. Gunjing memang aslinya dosa kecil. Tetapi gunjing itu diungkapkan dalam Al-Qur'an seperti makan daging. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Jadi seperti makan daging teman kita yang sedang mati. Teman kita punya saudara kita sudah mati, terus kita makan. Kenapa kok sudah mati diungkapkan sudah mati? Ya karena dia tidak bisa membela dirinya kan. Sedang kita omongkan, sedangkan dia nggak hadir, dia nggak bisa membela dirinya. Sebagaimana orang yang telah mati kita gigiti nggak bisa membela diri kan. Nah. Jadi kita ini kalau ghibah ini sebetulnya kejam. Kita bicarakan buruknya saudara kita, memang keburukan itu ada. Sedangkan dia nggak bisa memberikan argumen, saya berbuat begitu itu ada alasannya loh, nggak bisa kan? Dan itu di dalam hadis sahabat diceritakan ada seorang sahabiah yang oleh Nabi di hadapan para sahabat ditanya, apakah kamu puasa? Ya saya puasa. Kamu sudah berbuka? Saya belum berbuka. Sudah berbuka. Itu kamu telah makan daging manusia. Maka tiba-tiba keluar dari mulutnya wanita tadi daging manusia beneran. Jadi kalau Allah tampakkan ghibah itu memang benar-benar makan daging. Kita ini kalau buka kan sukanya nunggu dagingnya kapan ya, menu daging. Jadi daging itu termasuk perkara yang disenangi oleh umumnya manusia. Jadi ghibah itu nikmat. Kenapa? Karena memang hakikatnya itu sedang makan daging. Akhirnya makan daging sekali tidak kolesterolen ya. 2 kali, 3 kali kebanyakan makan daging, akhirnya tubuh nggak bisa mencerna kolesterol, jantungnya tersumbat, jantung koroner mati gara-gara makan daging. Kebanyakan makan daging. Lalu juga ghibah itu aslinya dosa kecil. Tapi terus nikmat nggak berhenti. Akhirnya numpuk sudah, tiba-tiba kita sudah masuk ke dosa yang sangat besar. Itu analisa yang pertama. Analisa yang kedua, orang itu coba merenung. Bisa enggak orang itu ketika ghibah itu murni ghibah, bisa enggak? Sangat sulit. Ghibah itu hampir bisa dipastikan mesti campur dengan fitnah. Fitnah itu apa toh? Dugaan buruk itu kan fitnah, enggak nyata. Begitu kita gunjing orang itu, tadi saya lihat dia di sana melihat yang bukan istrinya melotot aja. Nah, itu kan itu ghibah. Dia lihat. Terus bagaimana? Paling terus. Nah, itu dia terus palingnya itu kan fitnah. Nah, jarang orang yang menggunjing orang kemudian nggak ada terusannya paling kesimpulan-kesimpulannya semuanya fitnah. Nah, fitnah itu asyaddu minal qatl, melebihi pembunuhan.
Orang kalau dibunuh mati. Tapi kalau difitnah kan namanya atau karakternya jadi hancur gara-gara omongan dia. Orangnya masih hidup tapi sudah dianggap sampah oleh orang-orang gara-gara kita memfitnah dia. Maka hadis al-ghibatu asyaddu minaz zina itu kata para ulama sangat benar dengan perenungan tadi. Numpuk-numpuk atau memang sangat sulit ghibah itu selamat dari mengfitnah. Ini akhir-akhir bulan Ramadan kita tingkatkan semangat kita untuk tambah lagi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah yang dijanjikan Nabi Lailatul Qadar kemungkinan besarnya terjadi di 10 akhir, terutama di bulan-bulan di tanggal-tanggal ganjil. Itu kapan? Memang sengaja dirahasiakan biar kita terus penasaran di setiap malam kita cari bulan Ramadan, cari Lailatul Qadar. Ada 10 kunci. Yang salah satu kuncinya itu adalah kunci untuk membuka kamarnya bidadari yang halal untuk kamu. Ini 10 kunci. Dan ini spekulasi. Mungkin yang pertama, mungkin yang kedua, mungkin yang ketiga, mungkin yang ke-10. Kira-kira kalau kamu masih normal tuh yang kamu ambil 10 kunci apa salah satu yang mana akhirnya kemungkinan kita dapat tuh jadi kecil. Kira-kira bagaimana? 10-10-nya ya. Nah begitu 10 akhir mestinya kita nggak milih yang ganjil aja. Karena mungkin aja Lailatul Qadarnya di malam ganap. Nah, mungkin aja malam 21, mungkin 23, mungkin yang genep. Maka kalau kita ini percaya benar dengan anugerah-anugerah Allah, tentu 10 malam semuanya enggak kita lewatkan untuk tambah mujahadah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Apalagi kalau disertai dapat malam Lailatul Qadar. Qoma itu kata kebanyakan ulama, kalau tidak semuanya itu berbeda dengan sholat. Iman qoma ramadhana itu luas. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan amalan kebaikan. Di kata-kata qoma itu memasukkan tahajud, memasukkan tarawih, memasukkan sholat tasbih, memasukkan tahlil, memasukkan baca Quran. Wabil khusus yang dimaksud malamnya, karena siangnya kan kita sudah puasa. Maka semua hadis yang ada kaitannya man qoma itu artinya adalah amalan kebaikan secara umum. As-sa'i 'alal armilah kas-shaimi al-qaimil ladzi la yafturu. Orang yang memikirkan nafkah pada para janda, dia akan dapat pahala seperti orang yang puasa terus, malamnya buat amalan terus tanpa ada capeknya, tanpa ada berhentinya. Ya, al-qaim itu tidak sholat malam aja, jadi amalan sepanjang malam itu. Termasuk tidur. Kalau pakai adab sunnah juga bagian dari amalan malam. Ya. Kemarin sudah lewat berapa man qoma, maka kita kalau taklim baca man qoma itu artinya menghidupkan semua amalan, diantaranya sholat, diantaranya baca Quran, diantaranya amalan-amalan yang lain. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi
يا أرحم الراحمين يا عالم السر منا لا تهدي سرا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك الأعداء كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتى فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق جيوش للعداوة مثمرا وثم وأبكم ثم أمي عدونا وأهرسهم يا ذا الجلال بأقسما لي خمسة ترضي بها والوباء الهائمة المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا جعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا اللهم سددنا اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان وفقنا لإحياء ليلة القدر اجعل لنا منها حظا وافرا اللهم إنا نسألك في رمضاننا هذا لنا ولسائر المسلمين أفضل ما أعطيت به عبادك الصالحين اللهم اجعل رمضاننا هذا مفتاحا لنا ولسائر المسلمين لكل خير ونهاية لنا ولهم من كل شر اجعلنا وسائر المسلمين متآلفين متناسفين متبادلين متحابين على إحياء دينك القويم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع إلينا خيار هذه الأمة يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك متعاونين متناسفين متبادلين متحابين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.